Ini kita masuk materi bahasan tentang barisan dan deret ya. Ini biasanya disampaikan di SMA kelas 10. Oke, apa itu barisan? Apa itu deret? Ya. Barisan adalah daftar bilangan yang disusun secara berurutan dengan pola tertentu. Misalkan di sini saya punya 1, 4, ya, 7, 10, berikutnya berapa ya? Ya, dengan mudah kita bisa lihat polanya nih. Pokoknya dari angka pertama ini ditambah 3 gitu ya. Ini polanya. Ya, tambah 3, maka angka berikutnya adalah tambah 3 lagi, 13, 16 dan seterusnya. Ini yang dimaksud dengan barisan ya. Jadi daftar bilangan yang ada polanya. Oke, sedangkan deret adalah hasil penjumlahan barisan tadi. Jadi contohnya kalau untuk barisan yang ini, yang disebut deret adalah ketika ini dijumlah 1 tambah 4, tambah 7, tambah 10, tambah 13, tambah 16 dan seterusnya ya. Jadi itu yang dimaksud dengan barisan dan deret. Oke, nah kali ini kita akan bahas tentang dua jenis barisan ya, yaitu barisan aritmatika dan barisan geometri. Oke, nah apa nih bedanya ya? Coba kita lihat ya. Ini ada satu contoh barisan aritmatika 2, 4, 6, 8 ya. Kita bisa lihat polanya nggak ya? Ya, polanya adalah ini suku pertama tinggal ditambah 2 ya. Suku kedua juga tambah 2 biar jadi suku ketiga. Ya, suku ketiga ditambah 2 jadi suku keempat. Berarti ini hubungannya adalah hubungan penjumlahan ya. Maka suku berikutnya adalah 10, 12 dan seterusnya ya. Nah, ketika polanya adalah pola penjumlahan seperti ini yang disebut dengan barisan aritmatika ya. Nah, sedangkan kalau barisan geometri gimana? Lihat nih ya. Polanya gimana nih? 2, 4, 8, 16. Oh, kalau ini polanya pola perkalian ya. Ini dikali 2, ini dikali 2. Ya. Nah, berarti ini suku kelima berapa nih? Suku kelima berarti kali 2, 32. Suku keenam 64 dan seterusnya ya. Nah, kalau kita sudah punya pola, kalau kita sudah bisa melihat pola seperti ini, kira-kira kita bisa menentukan nggak ya unsur ke N atau suku ke N itu berapa tanpa harus terus diurut satu-satu gitu ya? Bisa ya. Makanya kita punya rumusnya di sini. Kalau untuk barisan aritmatika UN itu berarti suku ke N ya. Ini kalau 2 ini kan berarti suku ke 1 U1 ya. Kalau 4 ini berarti suku ke 2, 6 suku ke 3 dan seterusnya. UN suku ke N ya. A ini apa? A ini adalah suku ke 1, suku pertama ya. N ini nanti tergantung nanti kita mau carinya suku ke berapa. B itu apa? B itu beda ya. Beda dalam hal ini berapa? 2 ya. Maka kalau kita mau mencari beda itu kan dari U2 dikurangi U1 atau U3 dikurangi U2 dan seterusnya gitu ya. Jadi untuk barisan aritmatika kalau ingin mencari suku ke N berapa, ini rumusnya A sama dengan UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Jadi kalau misalkan untuk barisan ini kita pengen cari suku ke 100 berapa? Yaudah tinggal masukin A-nya itu 2 ya, N-nya 100 kurang 1 bedanya 2. Oke, berarti berapa ini? 2 ya, ini ditambah ya, 2 ditambah 99 dikali 2 ya. Berarti 2 ditambah 198 berarti 200. Suku ke 100 dari barisan ini adalah 200 gitu ya. Nah, untuk barisan geometri juga sama, karena kita polanya sudah tahu nih, pola perkalian. Kalau di sini dikenal dengan B, beda ya, bedanya tinggal dikurang nih. Kalau di sini karena perkalian, kita istilahkan dengan rasio. Ya, kalau ini beda, kalau ini
rasio. Ya, rasionya di sini 2. Dari mana dapat 2? Dari U2 dibagi U1 ya, atau U3 dibagi U2 dan seterusnya. Rumus suku ke N untuk barisan geometri adalah UN sama dengan A-nya suku pertama ya, R ini rasio, dan rasio ini dipangkatkan N-1 gitu ya. Jadi kalau misalkan coba kita cek ya, suku ke 7 berapa? U7, A-nya 2, R-nya 2, pangkat 7 min 1 ya. Berarti 2 kali 2 pangkat 6 ya. Berarti berapa tuh? 2 pangkat 6 itu 64. 2 kali 64, 128 gitu ya. Jadi barisan itu apa? Satu daftar bilangan yang berurutan dan punya pola. Ya, ada yang disebut dengan barisan aritmetik yang hubungannya itu penjumlahan. Untuk menentukan suku ke N, rumusnya A ditambah N-1 kali B. Dan ada lagi barisan geometri, hubungannya itu perkalian. Untuk mencari UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Gitu ya. Kita lihat nih, ada contoh soal nih. Nah, perhatikan gambar berikut, tentukan jumlah kursi pada baris ke-15. Baris ke-1 kursinya berapa? 4. Baris kedua kursinya berapa? 6. Baris ketiga kursinya 8. Ada polanya nggak nih? Ya, ini baris pertama berarti suku pertama. Ya, baris kedua suku kedua. Baris ketiga suku ketiga. Suku ke-15, baris ke-15 berarti yang ditanya suku ke-15. Tadi rumusnya apa? UN sama dengan A ditambah N-1 kali B ya. A-nya berapa? A-nya 4 ditambah N-nya 15 min 1. Bedanya berapa? Bedanya ini sama ini ya. Beda itu U2 dikurangi U1. 6 dikurangi 4 berarti 2. Gitu ya. Jadi 4 ditambah 14 kali 2. Berarti 4 ditambah 28 jadi 32. Gitu ya. Ini salah satu aplikasi penerapan dari baris aritmatika ya. Nah, ada contoh soal lagi nih. Selembar kertas karton dipotong menjadi 2 bagian, lalu setiap potongan dipotong menjadi 2 bagian. Banyak potongan karton yang ketujuh berapa? Oke, berarti yang pertama ini 2 ya. 1, 2. Kemudian ini masing-masing dibagi 2 jadi 4. Dikali 2 ya, jadi 4. Kemudian yang 4 ini masing-masing kali 2 jadi 8. Nah, polanya udah kelihatan nih. Ini berarti polanya adalah pola perkalian. Ini berarti barisan geometri ya. Kalau barisan geometri rumusnya UN sama dengan A kali R pangkat N-1 ya. U7 sama dengan A-nya 2, R-nya 2, N-nya 7 min 1. 2 kali 2 pangkat 6, 2 kali 64, 128. Gitu ya. Itu contoh tentang barisan. Nah, sekarang kita masuk ke deret. Tadi deret itu apa? Deret itu penjumlahan suku-suku pada barisan gitu ya. Kalau deret aritmatika berarti misalkan deretnya 2, 4 ya. Barisannya 2, 4 berarti deretnya 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 dan seterusnya. Rumus SN ya, deret ke N itu sama dengan N per 2 kali 2A ditambah N-1 kali B gitu ya. Sedangkan deret geometri ya, deret geometri itu juga sama, penjumlahan suku-suku pada barisan geometri ya. Rumusnya ini SN sama dengan A kali R pangkat N dikurangi 1 dibagi R-1 itu kalau R-nya lebih besar dari 1. Tapi kalau R-nya kurang dari 1 pakai rumusnya yang ini, dibalik ya, R pangkat N-1 nya dengan 1 min R pangkat N. Ya, kita lihat contoh soalnya ya. Nah, Denny menabung sebesar 80.000 pada minggu pertama.
Minggu selanjutnya Denny menabung 5.000 lebih banyak dari minggu sebelumnya gitu ya. Berapa jumlah uang Denny selama 2 bulan? Ya, 2 bulan. Berarti 2 bulan tuh berapa minggu? 8 minggu. Ya. Coba kita lihat nih, minggu pertama 80.000. Minggu kedua berapa? Tambah 5.000. Jadi 85.000. Minggu ketiga tambah 5.000 lagi, berarti 90.000. Ya, dan ini dicari sampai minggu ke-8, sampai U ke-8. Ini adalah barisan aritmatika, deret aritmatika ya. Maka rumusnya adalah UN sama dengan setengah A setengah N dikali 2A ditambah N min 1 kali B ya. Kalau U8 berarti setengah kali 8, 2 kali A nya 80.000 ditambah N nya 8 ya. 8 min 1 kali bedanya 5.000 ya. Berarti hasilnya ini 4, ini 160.000 ditambah 7 kali 5 35.000 ya. Maka hasilnya 4 kali 195.000 ya. 4 kali 200.000 800 dikurangi 20 ya. Berarti 780.000 gitu. Oke. Nah, ini contoh soal tentang deret aritmatika ya. Berikutnya nih. Nah, sebuah tali dipotong menjadi 5 bagian. Ada tali dipotong menjadi 5 bagian. Panjang potongan mengikuti barisan geometri. Oh, berarti panjang potongan mengikuti barisan geometri. Dibagi 5 ya. Misalkan gini. Nah, ini U1, ini U2, ini U3 gitu kan. Ini U4, ini U5. Panjang tali terpendek 6 cm dan panjang tali terpanjang 96 cm ya. Berapa panjang tali semula? Oke ya, berapa panjang tali semula? Panjang tali semula itu berarti deret geometri ya. Deret geometri berarti U1 ditambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5 gitu ya. Oke, sekarang gimana cara cara tahu rumusnya? Gimana rumusnya? Ya, rumusnya kan SN sama dengan A dikali R pangkat N min 1 dibagi R min 1 ya. A nya 6 cm, R nya berapa nih ya. Coba kita lihat nih R nya. Dari sini ke sini kan R ya. Dari sini ke sini R. Dari sini ke sini R. Ini R berarti R pangkat 4 ya. Berarti U5 itu masukin rumus aja boleh ya. U5 itu atau UN itu kan rumusnya A kali R pangkat N min 1. Berarti U5 itu sama dengan A dikali R pangkat 4 gitu ya. A nya kan kita tahu nih, U5 kita masukin. U5 96 sama dengan A nya 6. R pangkat 4. Nih berarti R pangkat 4 sama dengan ya. R pangkat 4 sama dengan 96 bagi 6. Berapa nih? Ya, 116. Berarti R-nya sama dengan 2. Ya. Ketika R-nya 2, lah kita bisa masukin ke sini. Ya, masukin ke rumus ini R-nya 2. Ya, berarti A-nya 6, R-nya 2, N-nya 5 karena ada 5 suku dikurangi 1 dibagi 2 min 1 ya. Berarti berapa nih hasilnya? 6 dikali 2 pangkat 5 32 dikurangi 1 31 ya. 6 kali 31 berapa? 186
gitu ya. Betul ya? 186. Nah, ini contoh soal tentang deret geometri. Ya. Oke, terima kasih. Nanti kita akan coba soal-soal lainnya di video berikutnya ya.